Salam, selamat pagi. Semua sehat, amin ya. Di musim penghujan ini kita bersyukur bahwa cuaca dingin ya, tapi hati jiwa kita menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Nah, saya punya sedikit cerita ya. Ini bukan bermaksud menyinggung siapa-siapa. Nah, ini alat bantu pendengaran ya. Kata peribahasa kalau makin sepuh ya kadang-kala perlu dibantu. Dalam sebuah keluarga ada suami dan istri. Nah, pasti ini anaknya enggak tak ceritakan. Lali atau Pak enggak. Si suami pikir istriku ini kok selama 1 bulan ini kok sudah krungon ya, gak begitu mireng, gak begitu denger. Setiap suaminya dari kamar minta tolong, istrinya gak menyaut. Nah, si suami ini pikir, aduh ini mulai kurang ini pendengarannya ini. Nah, karena si suami begitu sayang sama istrinya, diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya, si suami pergi ke dokter gigi, bukan ya, ke dokter telinga, hidung dan tenggorokan ya. Wah, dia bilang, Pak Dokter, istri saya ini kira-kira 1 bulan ini tiap saya ngomong kok nggak menyaut ya Pak Dokter. Oh, istri Bapak ini jangan-jangan memang sudah kemampuan mendengarnya sudah turun Pak. Jadi bagaimana Pak Dokter saya bisa memastikan bahwa istri saya ini pendengarannya sudah kurang dan perlu dibantu dengan alat pendengaran. Pak Dokter bilang, Bapak bicara, kira-kira jarak 100 meter Pak. Nanti kalau Bapak panggil, tanya dia. Kalau Bapak belum mendengar sautannya, Bapak dekat lagi, 50 meter. Kalau belum dengar lagi Pak, Bapak kira-kira 10 meter. Kalau sudah dengar, nah berarti istri Bapak ada gangguan. Nah, betul. Besoknya dia praktekkan Bapak ini. Istrinya kebetulan lagi masak di dapur. Lalu Bapak ini dari garasi mobil. Ma, masak apa Ma? Bener, istrinya gak menjawab, dia gak dengar istrinya menjawab. Wah, karena dia sudah ngikuti Pak Dokter, dia dekat lagi, masuk ruang tamu. Ma, hari ini kita masak apa Ma? Suaminya juga enggak dengar istrinya ngomong. Akhirnya sudah, cara terakhir dia mendekat 10 meter sebelahnya istrinya. Ma, hari ini kita masak apa? Oh, baru istrinya lihat suaminya. Dari tadi kan sudah saya bilang, masak ayam Pak. Gitu. Apa ini memang dari tadi enggak bisa dengar ya? Besok kita pergi ke dokter, periksa telinga ya Pak. Nah, berarti yang tidak bisa dengar siapa? Suaminya. Karena dia ada gangguan pendengarannya. Berarti suaminya yang perlu dikasih bantu alat dengar. Nah, saya memakai ilustrasi ini untuk membayangkan begini. Kadangkala kita berbicara kepada Tuhan setiap hari. Tapi seringkali kita gagal untuk mendengar suaranya. Kita pikir Tuhan gak ngomong, padahal Tuhan udah ngomong berkali-kali. Tapi kita gangguan pendengaran rohani, ya gak? Nah, inilah yang mau saya ajak kita semua renungkan. Ketika kita berdoa, bukan lagi tentang seberapa jelas kita berdoa, tentang seberapa keras kita berdoa, bukan tentang seberapa sering kita berdoa, tapi apakah telinga kita sudah cukup peka mendengar ketika dia berbicara. Nah, dan saya akan mengajak kita belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Jadi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah suara hati yang didengar oleh Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, waktu kita berseru kepada Tuhan,
Kita tidak perlu berdoa dengan cara tertentu supaya doa kita didengar. Selama suara hati kita ini jelas kepada Dia, maka Dia akan mendengar suara hati kita. Sekalipun sangat lirih, sekalipun enggak jelas, sekalipun tidak lancar kita mengucapkannya. Kita membahas tentang suara hati yang didengar oleh Tuhan. Sebetulnya satu perikop cukup panjang, tapi saya ajak kita membaca beberapa saja. Dari 1 Samuel pasal 1 sampai 28. Hanya saya akan mengajak kita membaca ayat 9 sampai 20. Ya harusnya sampai 20. Saya membuat slide-nya kurang. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20 ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu. Tapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana. Bagi budaya orang Israel, memiliki anak laki-laki itu sangat penting. Tapi lebih penting harus punya anak. Karena kalau tidak punya anak dianggap perempuan mandul, betul. Tapi perempuan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, kondisi itulah yang membuat Hana setelah pernikahannya dengan Elkana belum juga membuahkan seorang anak yang dia bisa berikan kepada Elkana. Dan hal itu membuat Hana dipermalukan, itu membuat Hana rendah diri, itu membuat Hana hopeless. Rasa-rasanya aku ini sudah tidak punya harga diri sebagai perempuan Israel. Nah, ketika dalam kondisi yang seperti itu, Hana tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia memandang kepada siapa dia bisa berharap. Satu kali dia ikut dengan suaminya ke bait suci,
Dan di sana dia mempersembahkan korban yang lebih kecil ukurannya, karena memang dia nggak punya anak. Kemudian rasa malu itu membuat dia kemudian meminta kepada Tuhan satu perkara yang selama ini betul-betul dia rindukan, yaitu seorang anak. Namun karena begitu pedih hatinya, begitu susah hatinya, dia berdoa kepada Tuhan dengan cara yang mungkin bagi beberapa orang tidak lazim. Ketika Imam Eli melihat perempuan itu berdoa, meminta kepada Tuhan, dan suaranya tidak keluar, Imam Eli bilang, "Hei, kamu lagi mabuk." Inilah yang kita mau renungkan bersama-sama. Seringkali kita memandang rekan di kiri kanan kita, jemaat yang lain berdoa begitu sedih, air mata bercucuran, suaranya enggak jelas. Kita bilang, lebay, bikin malu. Mosok doa yang gereja sampai nangis-nangis, sampai delosor-delosor. Kita enggak tahu. Apa sih yang sebetulnya orang lain sedang rasakan? Apa yang sedang orang lain betul-betul pergumulkan? Dan saya mengatakan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, bahwa doa itu bukan hanya tentang seberapa jelas kita berbicara, tapi doa tentang seberapa tulus kita memintanya kepada Tuhan dari hati yang betul-betul percaya akan kuasanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan kita malu karena kita tidak bisa berdoa lebih lancar dari yang lain. Jangan merasa malu karena kita berdoa tidak seindah orang lain merangkai kata-kata. Doa adalah tentang suara hati kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebagaimana Hana, bagaimana suara hati kita bisa didengar oleh Tuhan? Dua perkara saja yang kita mau belajar. Dua perkara yang kita perlu supaya suara hati kita ini didengarkan oleh Tuhan. Bahkan tanpa harus kita mengucapkannya. Karena memang kita tidak sanggup untuk mengatakannya karena begitu susah. Yang pertama, apa yang kita perlukan? Saya sebut kesungguhan. Jadi waktu kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, pastikan bahwa hati kita ini dipenuhi dengan sebuah kesungguhan kepada Dia. Maka hati yang penuh dengan kesungguhan kepada Tuhan akan tanpa satu kata pun Tuhan tahu, Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Jadi waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada solusi kecuali datang dari Dia. Tidak ada jawaban kecuali datang dari Dia. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, mungkin kita pikir, muga-muga Tuhan menjawab. Kalau enggak sesok tak golek utangan. Iya kan? Mudah-mudahan Tuhan menjawab. Kalau enggak sesok tak golek dokter sing mandi yang bagus, yang manjur. Mudah-mudahan Tuhan menjawab. Kalau enggak, besok saya tak coba cari saudara yang punya pangkat. Tapi waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati kita yakin kalau bukan Dia, tidak ada yang bisa menolong. Inilah bicara tentang kesungguhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Hana terus-menerus berdoa dengan doa yang sama. Seringkali kita pikir, apakah Esa doa cara lain sih? Dia hanya minta, Tuhan kasih saya seorang anak. Jadi sesuatu yang kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, serius, fokus. Saya percaya, suara mulut kita mungkin lirih, tapi suara hati kita keras di hadapan Tuhan. Amin. Karena firman Allah berkata, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar.
tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi yang kita perlu, sudahkah kita menaikkan setiap permohonan itu dengan sebuah kesungguhan? Aku serius Tuhan. Nek gak dapat jodoh aku ini kapan lagi Tuhan? Ya enggak? Yang masih jomblo sampai usia 38, 39. Ya enggak? Tuhan kasih. Amin. Tuhan, kalau enggak Tuhan tolong, ya apa Tuhan anakku? Saya percaya. Kalau doa itu dinaikkan dengan sungguh-sungguh, sekalipun kita enggak dapat berbicara. Karena firman Allah berkata, ketika kita tidak dapat lagi berkata-kata, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengatakannya. Amin. Hati. Jadi kekristenan bukan hanya bicara tentang ekspresi luar. Bukan hanya bicara tentang liturgi formal. Bukan. Kekristenan bicara relationship dengan Tuhan. Hubungan yang kita bangun dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Saya percaya tidak ada satu doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Dia, saya percaya kita juga akan siap untuk menerima setiap kehendak-Nya di dalam hidup kita masing-masing. Orang yang memiliki kesungguhan, apa sih yang dia akan lakukan? Orang yang memiliki kesungguhan, dia akan mengabaikan perkara yang tidak penting untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Itu kesungguhan. Kenapa saya pakai gambar pelari? Bagi pelari jarak jauh, yang menjadi masalah untuk dia mencapai finish bukan karena jarak, bukan karena medannya. Tapi seorang pelari pernah mengatakan, ketika ada sebutir kerikil masuk di dalam sepatu saya, itu mungkin akan membuat saya gagal mencapai garis finish. Benda yang kecil itu masuk di dalam sepatu, itu bisa mengganggu perjalanan, bisa mengganggu usaha si pelari untuk mencapai garis akhir. Kadangkala mengapa kita tidak bisa sungguh-sungguh waktu kita berdoa kepada Tuhan? Karena di dalam pikiran kita ini ada persoalan lain yang kita izinkan masuk, sehingga kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Tapi waktu kita mulai mengabaikan perkara-perkara yang sebetulnya tidak terlalu penting, maka kita akan mendapatkan tujuan yang kita minta kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, waktu kita menghadapi persoalan, kita bisa panik, itu lumrah, itu wajar. Waktu kita menghadapi pergumulan, susah, sedih, itu wajar. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kesampingkan itu dan pandang, Dia mampu kasih harapan, Dia bisa mengubah keadaan. Amin. Itu yang Hana lakukan. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Itu bicara momentum. Itu bicara sebuah momen yang harus kita pakai. Di dalam seluruh kesulitan yang kita hadapi, mungkin kita pontang-panting cari pertolongan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan berkata, berikan satu waktu, cari Dia selagi Dia berkenan ditemui. Amin. Ambil kesempatan. Dan yang kedua, bagaimana suara hati kita ini bisa didengar oleh Tuhan? Saya menggambarkannya dengan sebutir biji di tangan. Waktu Tuhan berkata, kalau di dalam hatimu ada iman sebesar biji sesawi, engkau akan bisa pindahkan gunung yang besar. Yang kedua yang kita perlukan, waktu kita udah punya kesungguhan, kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Yang kedua apa sih? Keyakinan. Kita mesti memastikan bahwa di dalam hati kita ini ada keyakinan akan kuasa Tuhan. Amin. Akan keyakinan akan kesanggupan Tuhan. 1 Samuel 1:18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan dari padamu.
Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Imam Eli bilang, mbak, doamu didengar Tuhan. Bisa enggak Imam Eli ngomongnya karena dia lihat sepertinya tadi mabuk? Bisa. Tapi saya enggak tahu. Yang terpenting, Hana meresponnya dengan baik. Dan Hana kemudian berkata, aku percaya seperti yang engkau katakan. Maka dia pulang, dia sukacita, dia belum punya anak tapi dia senang dan dia bisa makan. Dia punya keyakinan. Yang dikatakan hamba Tuhan itu pasti terjadi. Itu yang saya sebut dengan keyakinan. Pak Adi yang kecil di hadapan Bapak Ibu Saudara ini hanya menyampaikan firman Allah. Saya enggak punya kuasa. Tapi waktu firman ini saya lepaskan, Bapak Ibu Saudara menangkapnya, meresponnya dan yakin. Seperti yang firman Tuhan katakan pasti jadi. Saya percaya perkara itu akan kita terima. Amin. Itu yang disebut dengan keyakinan. Setiap orang punya harapan, setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya mimpi, setiap orang punya keinginan. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi ragu bimbang. Karena keadaan realita yang sedang kita hadapi seolah-olah tidak mungkin membuat kita bisa mengambil perkara itu. Anak-anak muda selalu saya yakinkan, guys, kau boleh bapak mamamu bukan orang kaya, satu kali kau bisa dijadikan kaya oleh Tuhan. Amin. Guys, mungkin bapakmu penjual di warung kecil, satu kali Tuhan bisa ubah nasibmu. Amin. Saya hanya berbicara, kemudian mereka akan merespon. Mereka berjalan dengan berani, maka mereka akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Ini yang harus kita tanamkan dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, kita butuh keyakinan supaya suara hati kita didengar oleh Tuhan. Dan orang yang yakin, tadi orang yang sungguh-sungguh, dia akan mengabaikan perkara yang tidak penting. Sekarang orang yang yakin. Saya pakai gambar Pak Joko Widodo. Pak Jokowi satu kali dia kasih pertanyaan kepada seorang anak. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 10 nama ikan, ya kan? Dijawab sama si anak itu. Lalu Pak Jokowi seperti biasanya pinter. Bapak akan kasih apa? Sepeda. Mau diambil sama anaknya. Pak Jokowi bilang, bukan yang itu. Itu untuk Pak Camat. Tadi Bapak udah bilang sama Pak Camat. Anak kecil. Loh saya gimana Pak? Tenang. Sudah dicatat. Besok langsung dikirim dari toko. Ya. Anak ini kira-kira turun dari podium gimana perasaannya? Ragu atau yakin? Kenapa? Pak Jokowi protokolernya ini sudah menulis, mencatat. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita belum melihat jawaban dari doa yang kita butuhkan, tapi sudah dicatat. Amin. Nanti akan dikirim. Sama siapa? Sama pemilik surga dan dunia, Tuhan. Inilah yang saya sebut dengan keyakinan, yaitu bersukacita karena menerima apa yang telah diminta sekalipun belum diberikan. Keyakinan adalah sukacita menerima apa yang telah diminta sekalipun belum diberikan. Ini yang susah. Tapi firman Tuhan berkata, Markus 11:24, karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Akibatnya apa? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hana juga sama. Hari itu dia belum punya anak, tapi dia tahu itu akan diberikan kepada dia. Dua perkara saja kita belajar.
Bagaimana supaya suara hati kita didengarkan oleh Tuhan? Yang pertama kita butuh kesungguhan. Mengabaikan perkara yang tidak penting untuk tujuan yang terpenting. Yang kedua kita butuh keyakinan. Yaitu bersukacita ketika kita menerima apa yang kita minta sekalipun belum diberikan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tapi firman Allah juga berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya.